Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Damayanti dengan NIM 21102010128, kelas A, Prodi S1 Keperawatan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia yang membahas tentang Muhammadiyah di Papua, fokus dan perkuat peran di sektor pendidikan. Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah kembali menggelar forum webinar Masa Depan Papua, yaitu Perspektif Orang Papua Seri 2, pada Seri 1 bulan lalu membahas tentang otonomi khusus dari sudut pandang Papua. Seri 2 ini membahas tentang masa depan Papua 20 tahun ke depan sesuai dengan rencana kerja yang dirancang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang lebih dikenal dengan Bappenas RI. Felix Fernandao Wanggai, staf ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan dan Infrastruktur mengatakan bahwa Bappenas selama 4 bulan ke depan dari November 2021 hingga Februari 2022 sedang merancang peta jalan percepatan pembangunan Papua untuk 20 tahun ke depan. Tantangan terbesar bagi pembangunan Papua selain pro kontra kebijakan otonomi khusus atau yang disingkat dengan OTSUS, menurutnya adalah berbagai faktor eksternal seperti kemandirian fiskal, potensi SDA, tren teknologi global, eksistensi hutan Papua, dampak ekonomi berkelanjutan, dan perubahan geopolitik serta perbatasan negara. Selanjutnya membahas tentang kunci Papua maju, jauhkan generasi muda dari narasi kekerasan dan pornografi. Antropolog Universitas Muhammadiyah atau yang lebih dikenal dengan UM, Dian Yasmin, wanita yang berasal dari Papua, berpendapat bahwa persebaran konten digital yang memuat kekerasan dan pornografi, bahkan kaum muda pun ikut terdampak atas perilaku yang sering membagikan konten kekerasan. Selain dalam bentuk media sosial, konten kekerasan seperti peperangan dan pornografi dapat ditemukannya dalam bentuk kaset VCD. Untuk materi yang membahas tentang kekerasan dan pornografi ini, kekerasan juga dapat dilakukan tidak hanya di dalam orang yang sudah menikah saja ya, tapi juga bisa dengan mungkin temannya, mungkin karena temannya menikung dengan pacarnya, mungkin itu juga bisa terjadi peperangan, atau mungkin juga ada masalah dengan sekolah lain, juga bisa terjadi tawuran, juga termasuk peperangan. Pornografi pun juga dilakukan tidak hanya dengan orang dewasa saja, tetapi juga anak pelajar bahkan dari SMP, SD, SMA pun juga suka bukan suka lebih, mereka juga menikmati tontonan seperti itu. Jadi pornografi pun di kalangan masyarakat bahkan pelajar sudah bisa dibilang fenomenal ya, karena juga mereka sering mendapatkan seperti kayak bukan hukuman, seperti peringatan dari sekolah mungkin karena mereka menonton pornografi atau mereka melakukan peperangan. Ada juga ya yang melakukan, mungkin ada yang melakukan tontonan dalam pornografi itu kepada temannya atau bahkan pacarnya, karena dari peperangan dan pornografi ini memberikan dampak yang kurang baik untuk orang-orang, terlebih untuk para pelajar. Peperangan dan pornografi ini juga dapat ditemukan dalam media sosial seperti Instagram, WA, Facebook, bahkan medsos yang lainnya. Selanjutnya membahas tentang memberikan ruang dan akses kompetisi bagi SDM Papua. Di Papua perlu diperbanyak adanya akses dan ruang kompetisi terutama untuk para pemudanya, karena dengan adanya akses tersebut dapat memberikan kemajuan dan keunggulan untuk Papua tersebut, karena mereka dapat mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih. Mungkin sebelumnya di Papua belum ada akses internet atau bahkan listrik, mereka juga masih menggunakan minimnya teknologi atau juga listrik, misal mereka juga numpang ke tempatnya tetangga. Dengan adanya fasilitas ini mungkin dapat memenuhi kebutuhan mereka yang mungkin mereka anggap sebelumnya mereka kesulitan untuk mendapatkannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun ucapan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.